Selamat datang di channel Mahmud Faiz Aifan. Ayo belajar bersama-sama. Sejarah Kerajaan Kalingga disusun oleh Mahmud Faiz Aifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mahmud Faiz Aifan. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Kalingga. Dalam pembahasan kali ini, saya akan dibantu oleh rekan saya, NVDA. Halo semua, apa kabar? Di sini saya akan membantu Faiza menjelaskan sejarah Kerajaan Kalingga. Oke, dia sudah datang. Jadi, selamat menyaksikan pembahasan kali ini. NVDA, apa itu Kerajaan Kalingga? Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan tradisional bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berkembang di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Walaupun belum ada bukti sejarah yang pasti mengenai lokasi Kerajaan Kalingga, para ahli memperkirakan pusat kerajaan berada di wilayah Pekalongan dan Jepara saat ini. Apa bahasa yang berkembang di Kerajaan Kalingga? Bahasa yang berkembang di Kerajaan Kalingga adalah bahasa Sanskerta dan Melayu kuno. Masyarakat yang tinggal di wilayah kerajaan mayoritas beragama Hindu dan Buddha, hanya sebagian kecil yang menganut kepercayaan leluhur. Pada kepemimpinan siapa Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya? Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh seorang ratu bernama Maharani Sima. Ia digambarkan sebagai sosok pemimpin yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku di seluruh wilayah kerajaan. Ratu Sima memerintah sekitar tahun 674 Masehi sampai 732 Masehi. Dari mana catatan sejarah mengenai keberadaan Kerajaan Kalingga berasal? Catatan sejarah mengenai keberadaan Kerajaan Kalingga berasal dari kronik berita Tiongkok dan catatan-catatan lokal masyarakat Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga oleh masyarakat Tiongkok disebut sebagai Holing, yang pertama kali diberitakan oleh seorang penjelajah sekaligus pendeta bernama Itsing. Catatan perjalanan bangsa Tiongkok menyebutkan bahwa di Jawa pada abad ke-7 Masehi telah berkembang salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinayana. Salah satunya berada di Holing yang dipimpin oleh seorang pendeta bernama Janabadra. Pendeta dari Jawa itu kemudian bekerja bersama pendeta dari Tiongkok bernama Huining untuk menerjemahkan kitab Buddha ke dalam bahasa Tiongkok. Selain dari catatan sejarah, di mana keberadaan Kalingga diceritakan? Keberadaan Kalingga juga diceritakan dalam berita dinasti Tang 618 Masehi sampai 906 Masehi. Berita itu menyebut bahwa ibu kota Holing digambarkan dikelilingi oleh tembok besar yang terbuat dari potongan kayu. Raja Holing tinggal di sebuah bangunan besar bertingkat dengan atap terbuat dari daun palem dan singgasana yang terbuat dari gading. Penduduk yang tinggal di sekitar kerajaan Kalingga diceritakan sangat pandai membuat minuman keras. Salah satu komoditi yang ditawarkan oleh kerajaan Holing atau Kalingga adalah kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah yang sangat disukai oleh Kaisar dinasti Tang. Catatan Tiongkok itu pun menyebut Holing dipimpin oleh seorang penguasa bernama Ratu Hismo Sima. Ratu ini memerintah sejak tahun 674 dan dikatakan sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Apa saja prasasti peninggalan Kerajaan Kalingga? Kerajaan Kalingga meninggalkan beberapa prasasti dan candi yang berisi catatan mengenai keberadaan kerajaan tersebut. Salah satu prasasti yang ditemukan adalah Prasasti Tukmas. Prasasti itu ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Tukmas ditulis menggunakan huruf Palawa, berisi keterangan mengenai keberadaan mata air yang sangat jernih yang digambarkan sama seperti Sungai Gangga di India. Dalam prasasti terdapat ukiran berbentuk trisula, kendi, kapak, cakra, dan bunga teratai yang merupakan lambang hubungan manusia dengan para dewa. Selain itu ditemukan beberapa candi, seperti Candi Angin dan Candi Bubrah yang ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara. Kerajaan Kalingga itu dipercaya sebagai induk kerajaan apa? Kerajaan Kalingga dipercaya sebagai induk dari Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Disebutkan salah satu keturunan Ratu Sima bernama Parwati menikah dengan raja dari Kerajaan Galuh bernama Raja Mandi Minyak. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Sanaha. Raja ketiga Kerajaan Galuh bernama Sena menikah dengan Sanaha yang merupakan cucu dari Ratu Sima dan dikaruniai seorang anak bernama Sanjaya. Apa yang dilakukan Sanjaya? Tahun 732 Masehi, Sanjaya meninggalkan Jawa Barat dan menetap di Jawa Tengah untuk memimpin Kerajaan Kalingga. Setelah melakukan pembagian kekuasaan, Sanjaya kemudian mendirikan kerajaan baru yang dikenal dengan nama Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Saya Mahmud Faiz Aifan. Dan saya NVDA. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.